Ya, pemirsa Anda masih bergabung bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Tadi beberapa pertanyaan sudah coba diulas oleh analis kita di hari ini. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya juga sudah masuk melalui WhatsApp interaktif. Ada Yuga di Banjarmasin menanyakan BRIS di level 920 atau BRI Syariah, kemudian SIDO di level Rp815. Sementara Yudi di Jogja juga menanyakan saham BRIS. Nah, ini mungkin bisa kita gabungkan. Mas Rudi, ada BRI Syariah yang ditanyakan. Ini bagaimana kemudian rekomendasinya untuk BRIS dan level-level terdekat? Ya, untuk BRI ya, kalau kita lihat selama harga saham BRIS tidak menyentuh support yang cukup panjang di level 810, maka masih cukup aman ya. Karena kalau kita lihat potensinya sendiri, BRIS akan mencoba kembali harganya di level 1000, Mas Fajar. Itu yang memang bisa dimanfaatkan oleh investor saat ini, Mas Fajar. Oke, coba ke level 1000. Saat ini sudah di 900, sementara supportnya di 810. Apakah kemudian sedemikian prospektifnya saham BRIS itu sendiri, Mas Rudi? Untuk berbicara prospektif, karena memang adanya isu penggabungan dari saham-saham syariah ya, yang ini yang memang menyebabkan dari harga BRIS sendiri saat ini sudah menguat cukup signifikan dari kurang lebih level 400-an sampai 500-an sampai dengan harga tertingginya di level kurang lebih 1000. Itu yang memang menjadi katalis yang menguatkan dari saham BRIS sendiri, terlepas dari bagus atau buruknya kinerja BRIS pada tahun ini, Mas Fajar. Oke, jadi ada sentimen di sana juga yang turut berkontribusi begitu ya pada pergerakan saham BRIS. Sementara jika yang belum punya posisi untuk BRIS, apakah saat ini sudah cukup ideal, Mas Rudi? Lebih baik untuk menunggu ya, karena memang supportnya sendiri masih cukup panjang di level 810 810. tadi ya? Iya, karena para investor bisa untuk memanfaatkan jika ada penurunan kembali di harga BRIS selama tidak menyentuh level 810 tadi, Mas Fajar. Oke, acuannya di 810 untuk BRI Syariah. Semoga bisa menjawab Yuga dan juga Yudi tadi di Jogja. Sementara satu saham lagi dari Yuga, SIDO di level 815, Mas Rudi. Bagaimana kemudian level yang bisa kita perhatikan? Oke, untuk SIDO ya. Ya. Salah satu memang saham yang cukup prospektif ya. Karena memang adanya COVID-19 ini juga menguatkan dari harga saham ini. Nah, kalau untuk SIDO sendiri bisa untuk diperhatikan selama harganya itu tidak menyentuh level 710, Mas Fajar. Karena itu ada support di sana yang bisa diperhatikan. Jika memang selama support itu tidak menembus, maka SIDO akan melanjutkan potensi melanjutkan penguatan seperti sebelum adanya stock split yang dilakukan oleh SIDO sendiri. Itu yang akan dicoba SIDO level-level harga 800 sampai dengan 850, Mas Fajar. Oke, karena memang secara trennya sendiri SIDO cukup kuat untuk tetap melanjutkan penguatan, Mas Fajar. Trennya cukup kuat untuk melanjutkan penguatan. Tadi di kisaran 800-an begitu ya bisa diperhatikan untuk saham SIDO seiring dengan stock split juga yang sudah dilakukan. Sepertinya ini masih menjadi salah satu sentimen utama yang turut berkontribusi pada pergerakan saham SIDO begitu ya. Baik, itu untuk BRI Syariah dan juga SIDO. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Yuga dan juga Yudi di Jogja. Sementara kita bergeser ke pertanyaan lainnya. Mas Rudi, ini ada masuk dari Pak Tony di Jakarta. Ingin menanyakan Silo atau Siloam sudah entry di 4.800. Support dan resistennya seperti apa dan strateginya juga ditanyakan ini. Oke, untuk Silo ya, untuk emiten rumah sakit memang terganggu ya dengan adanya COVID-19 ini yang menyebabkan volume pasiennya pun memang menurun. Namun untuk jangka pendek Pak Tony sendiri kalau memang lebih kepada arah trading, lebih baik untuk cut loss dulu ya untuk Siloji sendiri. Namun jika memang untuk dilakukan investasi cukup panjang, sebenarnya Silo sendiri berpotensi untuk menguat cukup signifikan di tahun depan, karena memang nanti dengan adanya new normal itu yang akan kembali menguatkan dari emiten-emiten rumah sakit, Mas Fajar, salah satunya Silo. Jadi ini yang bisa dimanfaatkan oleh para investor dengan adanya penurunan cukup dalam saat ini. Kurang lebih untuk jangka pendek memang Silo akan menyentuh
4.400 sampai dengan 4.500 Mas Fajar. Jadi lebih baik untuk cut loss jika memang Trading begitu ya? trading, jika memang lebih kepada arah trading. Namun untuk melakukan investasi, arah dari silo sendiri bisa berpotensi sampai dengan 5.300 sampai dengan 5.500 untuk siloan. Oke, baik. Jadi silo tadi di 4.800 yang terlihat ini potensinya ke 4.400 hingga 4.500, sementara level yang lebih tinggi lagi di 5.300 sampai juga 5.500 begitu ya? Iya, betul Baik, Mas Fajar. itu untuk 5.500. silo. Jadi memang akhirnya view-nya kembali lagi Pak Tony, apakah kemudian trading ataupun mungkin investasi dengan jangka yang agak lebih panjang. Kita kembalikan ke Anda juga masing-masing bagaimana kemudian view investasi Anda. Sementara dari Pak Tony di Jakarta yang menanyakan silo, kita bergeser ke Putra di Bekasi ini Mas Rudi yang bertanya saham BJBR atau Bank Jawa Barat support dan resistennya berapa? Saya sudah ambil di 980. Oke, untuk BJBR sendiri ada support kurang lebih di level 875. Itu Oke. yang memang bisa diperhatikan selama BJBR tidak menembus 875, harganya akan tetap bergerak di kurang lebih di 950 sampai dengan 1000 Mas Fajar. Jadi memang range-nya cukup pendek, lebih baik untuk mencari level entry di kurang lebih di level 980 sampai dengan 1000 untuk mengganti posisi dan karena saham BJBR sendiri saat ini belum ada isu yang bisa menguatkan cukup signifikan dari harganya saat ini Mas Fajar. Oke, jadi belum ada isu yang bisa menggerakkan harganya cukup signifikan untuk BJBR. Sementara tadi level-level yang sudah disebutkan oleh Mas Rudi bisa menjadi acuan yang tadi menanyakan BJPR begitu ya. Semoga dapat menambah referensi juga untuk perdagangan terutama dari hari ini. Sementara dari BJBR atau sektor perbankan, Mas Rudi ini ada sedikit yang bertanya ke sektor konstruksi. Ternyata ada Rian yang bertanya prospek saham PT PP untuk jangka pendek dan juga menengah. Sudah beli di 870. PT PP Mas Rudi. Oke, untuk PTPP ya, kebetulan saat ini belum adanya isu yang menguatkan dari sektor konstruksi ya. Walaupun meskipun ada isu dari peningkatan anggaran belanja negara di tahun 2021 sendiri. Namun dengan adanya COVID-19 sendiri ini yang menyebabkan atau uncertainty effect dari sektor konstruksi. Jadi untuk PTPP sendiri lebih baik menunggu atau sudah punya ya ini posisinya. Iya, di 870. Ya, maka potensinya sangat pendek sekali untuk PTPP kurang lebih di 900 sampai dengan 910. Lebih baik untuk exit di level tersebut untuk mengganti dengan saham-saham yang lebih defensif pada saat ini, Mas Fajar. Oke, baik. Jadi pendek sekali range-nya atau jaraknya hanya ke 900 hingga 910. Tadi saran atau rekomendasi dari Mas Rudi bisa exit di level-level tersebut untuk mengganti ke portofolio ataupun saham lainnya begitu ya. Yang tadi ditanyakan oleh Rian PTPP. Baik. Dan pertanyaan dari Rian, Mas Rudi menjadi pertanyaan kita di sore hari ini. Terima kasih banyak atas analisis dan informasinya. Sukses selalu dan jaga kesehatan. Ya, pemirsa, demikian perbincangan dan ulasan kami dalam IDX Second Session Closing hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Fajar Wayong. Sampai jumpa.